dari masyarakat juga tolong juga diperhatikan, jangan sampai masyarakat yang memberikan kritik dianggap musuh-musuh politik. Nah itu yang indikasi bahwa ini kurang sehat. Saya berharap ke depan siapapun yang akan menjadi pemimpin adalah betul-betul yang memikirkan tentang Kepri. Karena apa? Potensinya sangat besar. Kita selalu mengangkangi laut, padahal laut adalah fungsi utama di Provinsi Kepri ini. Hampir 90% laut. Kenapa kita tidak menghadapi sekarang? Manfaatkan itu laut dari hulu sampai hilir. Saya kira kita perlu diskusi lah. Banyak tokoh-tokoh Batam yang hari ini mungkin perlu diajak bicara. Sekian lah. Karena memang itu kewajiban pemerintah. Tapi ingat, untuk masa ini juga kita perlu peningkatan ekonomi masyarakat yang hari ini saya dengar di Batam juga ada penurunan tentang penghasilan dan daya beli masyarakat agak kurang. Saya selalu bilang sama teman-teman, hari ini kita bangga dengan pembangunan kota Batam yang begitu spektakuler di masa kepemimpinan hari ini. Tapi saya secara spesifik juga mengatakan, coba pemerintah, wakil-wakil rakyat itu tengok masyarakat, banyak beras-beras yang kosong di rumah itu. Ini solusinya dalam jangka waktu dekat pemerintah itu memikirkan itu. Kalau umpamanya sekarang ekonomi atau seorang pemimpin hanya diukur dari pembangunan saja, itu salah. Karena jargon mereka juga dalam membangun itu membangun kesejahteraan. Jadi saya bilang kesejahteraan itu tidak hanya berhasil, itu tidak hanya dari sisi fisik, tapi bagaimana masyarakat bisa makan, bisa menyekolahkan anak, bisa makan, bisa minum, ada harapan. Kalau hari ini, terima kasih. Kalau hari ini hanya sebatas pembangunan, ya kita akui lah. Tapi kalau masyarakat juga hari ini masih teriak-teriak tentang biaya sekolah, biaya kehidupan hari-hari, itu juga menjadi PR. Itu tanggung jawab kita bersama. Fungsi DPR juga tidak hanya sekedar melegalkan atau mengiyakan apa yang dikatakan oleh itu, karena fungsi 3 itu tetap kontrol, budgeting, legislasi itu harus berdasarkan kepada analisa yang bisa pro rakyat. Tidak boleh kita menyetujui hal-hal yang hanya keuntungan sepihak. Saya kira rakyat hari ini butuh pemimpin yang sederhana lah, keinginan masyarakat itu hidup tercukupi dalam masa pandemi kemarin. Sekarang hari ini harus ada peningkatan. Kemudian juga pemerintah harus memberdayakan sumber daya yang ada, termasuk mungkin laut yang ada sekarang. Saya kira pemerintah Batam, pemerintah Kepri tentang laut itu belum maksimal. Bayangkan Pak, Selat Malaka itu punya Indonesia. Kalau dari ongkos peraturan internasional, kita punya zona ekonomi eksklusif yang diukur ketika air pasang. Kita negara pantai 12 mil kita ke depan. Singapura itu negara pulau yang punya pelabuhan. Nah kita Selat Malaka itu mereka yang hari ini makan, bukan kota Batam, bukan provinsi Kepri. Jadi sebetulnya kalau itu saja diberdayakan, berapa ribu kapal yang melewati Selat Malaka. Tapi apa sekarang yang didapat oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Batam lah pada khususnya pemerintah Kepri juga. Kita menjadi penonton. Untuk itu saya berharap ini juga harus ada gebrakan-gebrakan yang memang harus serius dari pemerintah. Bayangkan Pak, dari east to west itu kapal-kapal itu semua dikontrol oleh Singapura. Yang datang ke Batam itu ya kapal-kapal kecil. Karena saya lihat kita di mana-mana sudah
terjerat. Kenapa? Ada listrik lah di situ, ada kabel lah di situ, sehingga laut yang begitu luas kita tidak bisa ada unsur manfaat buat masyarakat Batam. Saya berharap laut itu cepat dimanfaatkan. Kita punya area begitu besar. Nah, kemudian masalah apa itu tentang labuh jangkar. Cobalah ada lobby-lobby yang benar ke pusat supaya ini menjadi unsur manfaat. Jangan semua kita hanya menjadi penonton. Tengok Singapura tuh, penuh di pelabuhan, dia bikin OPL. Tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya hanya satu, bagaimana kapal itu tidak ke Indonesia supaya mereka mengambil manfaat semuanya. Transaksi keuangan dari kapal itu, bayangkan Pak, rata-rata satu kapal itu 12 orang. Sebelum masuk Dasuskim aja satu orang 2 juta harus bayar ke pemerintah Indonesia. Belum lagi nanti ada belanja, ada transport, ada hotel, ada hiburan, begitu hidup. Kemudian kalau umpamanya sekarang kita berpikir lagi kepada prinsip-prinsip dasar Batam, juga harus harus berfokus kepada tujuan awal Batam. Batam itu harus tujuannya pada awalnya memberikan dampak ekonomi dan pembangunan supaya menghasilkan penghasilan tambahan untuk negara. Tapi hari ini kan Batam sudah menjadi kota ruko, Pak. Apa yang dihasilkan? Nggak ada, Pak. Hanya mungkin NGOP atau itu pun kalau masyarakat bayar dari PBB. Coba Batam hidupkan BUMD. Bagaimana caranya BUMD dihidupkan? BUMD dihidupkan. Contoh seperti kita punya kawasan, nggak usah dikasih para pengembang. Bikin saja pemerintah itu suatu kawasan industri digratiskan sama investor. Dapatnya dari mana? Kita kan tiap tahun, tiap bulan malah PPh pasal dari para pekerja itu kan dapat ribuan kita para pekerja. Karena investasi di Batam itu saya kira udah banyak turun. Marah mereka itu banyak lari ke tempat-tempat lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam yang memberikan insentif. Filipina memberikan insentif. Nah, Batam sekarang dengan regulasi yang saya kira sistem perpolitikan juga kurang stabil di Indonesia. Nah, saya berharap ke depan kita memilih pemimpin yang betul-betul mengerti, satu, mengerti akan wilayah, kedua, mengerti akan kebutuhan, ketiga, mengerti bagaimana investasi itu, keempat, saya berharap pemimpin itu yang punya pemikiran internasional. Kenapa?